Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas mengenai menjaga harkat dan martabat manusia dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pada pertemuan kali ini ada beberapa indikator yang kita bahas. Di antara adalah menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya menjelaskan manfaat dan hikmah dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran yaitu pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan arti pergaulan bebas dan zina. Peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hikmah dari menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Motivasi pada hari ini yaitu adalah khairun nas anfa'ulin nas, bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu makna pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Di sini ada beberapa akibat dari pergaulan bebas. Di antaranya adalah yang pertama zina, yang kedua adalah narkoba, minuman keras, rokok dan judi, penyakit menular di antara adalah HIV, AIDS dan sejenisnya, meningkatnya kriminalitas dan rusaknya sebuah keluarga. Kita bahas mengenai pengertian zina. Zina yaitu adalah hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ada akad yang sah atau tanpa ada akad pernikahan yang sah. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan ini disebut dengan zina. Sumber hukumnya yaitu kita ambil dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini hukum zina dari semua ulama sepakat bahwasanya hukum zina adalah haram. Menurut pandangan hukum Islam, bahwasanya perbuatan zina merupakan dosa yang besar dan juga dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, perbuatan yang hina dan juga perbuatan yang sangat buruk. Ketika seseorang ada yang menuduh seseorang itu berzina, ada beberapa yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan, bahwasanya seorang menuduh zina atau kodraf itu dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa ataupun perbuatan zina tersebut. Jadi untuk meyakinkan bahwasanya telah terjadi perbuatan zina, maka harus ada 4 orang saksi yang adil. Jadi kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini masih memerlukan syarat. Di antaranya adalah setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Jadi memang berat ketika ada seseorang menuduh perbuatan zina tersebut. Andaikan seseorang dari 4 saksi yang menyatakan kesaksiannya
yang berbeda dengan kesaksian dengan 3 orang lainnya atau salah satu di antara mereka mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka dijatuhi hukuman menuduh zina. Bagi orang yang menuduh zina adalah didera sebanyak 80 kali deraan. Ada beberapa faktor penyebab zina, di antaranya adalah keluarga yang pecah ataupun broken home. Jadi ketika suatu keluarga itu mengalami perpecahan, baik suami ataupun istri, itu rentan untuk maksud saya itu bisa menjadi penyebab dari perbuatan zina. Selain itu adalah rendahnya pemahaman agama karena kurangnya pengetahuan tentang keagamaannya. Terus lainnya itu adalah rendahnya tingkat pendidikannya, dan juga salah berteman. Ketika seorang itu berteman dengan seorang, maka dia akan bisa mempengaruhi teman yang lainnya. Contohnya, ini saya ibaratkan seorang penjual minyak wangi. Kalaupun kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka secara tidak langsung kita akan terkena ataupun ada imbasnya, yaitu berbau wangi. Kalaupun kita berteman dengan seorang pembuat arang, secara tidak langsung kita akan juga terkena baik itu arangnya ataupun asapnya ataupun apinya. Jadi bahwasanya ketika kita berteman itu mempengaruhi kita, dan juga yang penting lagi adalah lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu rusak, maka akan mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya. Kalau di lingkungan itu baik, juga bisa mempengaruhi orang di lingkungan tersebut untuk menjadi baik. Dan ini pun dari beberapa faktor ini ada beberapa jenis pelaku zina. Yang pertama adalah zina muhson, yaitu seorang yang melakukan zina itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Maksudnya zina muhson yaitu adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah menikah. Jadi hukum zina muhson harus dirajam sampai mati jika memenuhi syarat saksi sejumlah 4 orang tadi yang kita bahas di awal. Yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu adalah seseorang yang ketika berzina dia belum menikah ataupun belum berkeluarga. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah ataupun masih gadis ataupun perjaka. Ada beberapa akibat dari zina. Yang pertama adalah karena zina itu termasuk dosa besar, juga terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan. Di antaranya adalah hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, kepribadian yang buruk, dan hilangnya rasa cemburu. Yang kedua adalah zina dapat membunuh rasa malu. Padahal dalam Islam malu itu merupakan ciri orang yang beriman. 3. Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap, membuat hati menjadi semakin gelap. Status anak zina yang tidak jelas dalam nasab dan warisannya. Karena zina menghilangkan harga diri dari pelaku dan juga merasa masa depannya, dan melahirkan kehinaan yang berkepanjangan kepada pezina dan juga kepada seluruh keluarganya. Ini akibat dari zina. Selain itu, perzinahan menyebabkan menularnya beberapa penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Dan juga kehinaan yang melekat pada orang yang melakukan zina ini lebih membekas. Ada beberapa pintu masuk perbuatan zina, yaitu yang pertama adalah tidak menjaga pandangan atau ghaddul basar.
Ketika seseorang tidak menjaga pandangannya secara tidak langsung orang tersebut membiarkan dirinya ataupun membiarkan pintu masuk dari perbuatan zina. Yang selanjutnya adalah berduaan dengan lain jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga yang fenomenal sekarang adalah pacaran. Ketika seorang berpacaran tanpa ada ikatan yang sah, maka itu akan rawan terhadap zina. Yang selanjutnya adalah mengakses pornografi. Bagaimana cara menghindari zina dan juga menghindari dari pergaulan bebas? Di antaranya adalah menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan juga meningkatkan aktivitas yang positif dan rajin berpuasa. Ada beberapa hikmah dari menghindari zina, yaitu adalah yang pertama, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Selanjutnya dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Hukuman berat bagi pelaku zina memberikan pelajaran bagi orang lain supaya mempunyai rasa takut untuk mendekati zina. Selanjutnya terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin, haid dan sebagainya. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan oleh perbuatan zina. Selain itu, ada beberapa hikmah menghindari dari pergaulan bebas, yaitu terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari fitnah yang bisa membuat malu keluarga, menjadi manusia yang bermartabat, dan juga terhindar dari perilaku yang menyimpang. Dari beberapa uraian di atas ada beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, jelaskan pengertian pergaulan bebas dan juga pengertian zina. Jadi pengertian pergaulan bebas dan juga pengertian zina. Yang kedua, sebutkan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan juga hikmah dari menjauhi perbuatan zina. Demikian materi hari ini. Selanjutnya, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai menjaga harkat dan martabat manusia dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.